Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Maulana Yamin dengan NIM 22002072 dari sesi 173 akan membacakan hasil UTS pendidikan masyarakat saya. Soal yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat dan menurut saudara apa manfaat mempelajari pendidikan masyarakat bagi peningkatan kompetensi saudara sebagai pendidik. Kenapa? Pendidikan masyarakat adalah suatu pendekatan dalam dunia pendidikan yang menekankan pada partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran. Ini mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat secara luas. Manfaat mempelajari pendidikan masyarakat bagi peningkatan kompetensi sebagai pendidik adalah pemahaman yang lebih baik. Memahami prinsip-prinsip dan metode pendidikan masyarakat akan membantu lebih baik memahami kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang kamu layani sebagai pendidik. Pengembangan keterampilan komunikasi. Pendidikan masyarakat mengharuskan pendidik berinteraksi dengan beragam kelompok individu. Ini akan meningkatkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen konflik. Keterlibatan aktif masyarakat. Kamu akan belajar cara melibatkan masyarakat dalam proses pembelajaran, menciptakan koneksi yang lebih kuat antara sekolah dan lingkungan sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat. Memahami pendidikan masyarakat akan memungkinkan Anda untuk membantu masyarakat merasa lebih berdaya dan berperan aktif dalam perbaikan pendidikan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Solusi berbasis masyarakat. Anda akan mampu mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih konseptual dan relevan dengan memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang ada dalam masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan. Dengan melibatkan masyarakat, Anda dapat menciptakan program pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan masyarakat juga memungkinkan untuk pendidik lebih efektif beradaptasi dengan beragam situasi pembelajaran dan menghasilkan dampak positif pada komunitas yang dia layani. Soal nomor 2. Jelaskan beserta contoh karakteristik pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari pendekatan pendidikan konvensional. Berikut adalah beberapa karakteristik utama pendidikan masyarakat beserta contoh-contohnya. Yang pertama, partisipasi aktif. Masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Contohnya, penduduk desa dapat bersama-sama merencanakan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran dilakukan melalui kerjasama dan kolaborasi antara individu dan kelompok. Misalnya, warga kota dapat bergotong royong dalam proyek pembelajaran yang memerlukan kolaborasi. Yang ketiga, konteks sosial. Pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Sebagai contoh, materi pelajaran dapat dikaitkan dengan tradisi lokal atau nilai-nilai budaya yang berlaku. Yang keempat, keterlibatan komunitas. Pendidik bekerja sama dengan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan. Sebagai contoh, lembaga pendidikan dapat berkolaborasi dengan kelompok sukarela dalam menyelenggarakan lokarya pendidikan. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan beserta contoh yang dimaksud dengan pembelajaran seumur hidup, lifelong learning, keterlibatan masyarakat, dan penggunaan sumber daya yang efisien dalam pendidikan masyarakat.
Pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Pembelajaran seumur hidup adalah konsep di mana individu terus-menerus mengejar pendidikan dan pengembangan diri sepanjang hidup mereka, bukan hanya selama di masa sekolah atau perguruan tinggi. Ini mencakup memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru sepanjang hidup. Contohnya seorang profesional yang terus memperbarui keterampilan mereka melalui kursus online, atau seorang yang mengikuti kursus seni dan keterampilan setelah pensiun. Keterlibatan masyarakat atau community engagement dalam pendidikan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan masyarakat mengacu pada partisipasi aktif dan kolaborasi masyarakat dalam merancang, mengelola, dan mendukung program pendidikan. Contohnya sebuah sekolah yang bekerja sama dengan orang tua, organisasi lokal, pemimpin komunitas untuk merencanakan program ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat. Penggunaan sumber daya yang efisien, efficiency use of resource. Dalam pendidikan masyarakat, ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada dengan bijak, sehingga sumber daya tersebut digunakan secara efisien mendukung program pendidikan masyarakat. Contohnya menggunakan fasilitas sekolah di luar jam sekolah untuk kegiatan komunitas, menggandakan penggunaan ruang dan sumber daya yang ada. Integrasi ketiga konsep ini dalam pendidikan masyarakat bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pembelajaran seumur hidup, masyarakat tetap terlibat dalam pengembangan diri mereka. Keterlibatan masyarakat memastikan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal, sementara penggunaan sumber daya yang efisien memaksimalkan manfaat dari yang ada untuk mendukung pendidikan. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan perbedaan pendidikan non formal dengan pendidikan informal. Bagaimana peran masing-masing dalam pendidikan nasional? Pendidikan non formal dan pendidikan informal adalah dua jenis pendidikan yang berbeda dalam dunia pendidikan nasional. Berikut perbedaan dan peran masing-masing. Pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang tidak terstruktur dan seringkali tidak memiliki kurikulum yang kaku. Biasanya diadakan di luar lingkungan sekolah formal dan tidak berujung pada gelar akademis. Pesertanya bisa berasal dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kualitas hidup peserta. Contoh pendidikan non formal termasuk pelatihan vokasi, kursus keterampilan, dan program pelatihan pekerjaan. Peran dalam pendidikan nasional. Pendidikan non formal berperan dalam memberikan peluang pendidikan kepada kelompok yang mungkin tidak dapat mengakses pendidikan formal, seperti orang dewasa yang ingin memperbarui keterampilan mereka atau orang yang berada di luar sistem pendidikan konvensional ini. Membantu meningkatkan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja, mendukung pembangunan sumber daya manusia, dan mengurangi kesenjangan pendidikan. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya struktur atau rencana pembelajaran yang jelas. Pembelajaran informal seringkali tidak disengaja dan tidak dievaluasi secara formal. Sumber pembelajaran informal berupa pengalaman interaksi sosial atau pengamatan. Peran dalam pendidikan nasional. Pendidikan informal memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran sepanjang hidup. Ini memungkinkan individu terus-menerus untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka tanpa harus mengikuti program formal. Pendidikan informal memperluas wawasan dan pengetahuan individu di luar ruang kelas dan membantu dalam pengembangan keterampilan yang relevan di kehidupan sehari-hari. Keduanya pendidikan non formal dan pendidikan informal bersama dengan pendidikan formal merupakan komponen penting dari sistem pendidikan nasional yang komprehensif, memastikan bahwa pendidikan dapat diakses dan memberikan manfaat kepada berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan konteks mereka. Yang terakhir soal nomor 5. Jelaskan beserta contoh penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi seperti saat ini.
Pendidikan masyarakat dalam era teknologi saat ini telah mengalami perkembangan signifikan. Inovasi dalam teknologi memungkinkan penerapan pendidikan masyarakat menjadi lebih efisien dan dapat mencakup berbagai bidang. Berikut ada beberapa contoh penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi. Kursus online. Lebih banyak individu dapat mengakses kursus dan pelatihan online melalui platform seperti Coursera, edX, dan Udemy. Kursus ini mencakup beragam subjek dan dibuka bagi semua orang yang ingin belajar tanpa batas geografis atau waktu tertentu. Yang kedua adalah forum diskusi online. Komunitas daring dan forum diskusi memungkinkan individu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Contohnya adalah Reddit dan Quora yang memiliki beragam subforum yang mencakup berbagai topik. Akses dan mencakup topik. Yang ketiga, akses informasi dan sumber pembelajaran online. Dengan mudahnya akses ke internet, informasi dan sumber belajar dapat diakses melalui situs web, blog, video, tutorial, dan platform e-learning. Khan Academy adalah contoh yang populer yang menyediakan video pembelajaran gratis dalam berbagai mata pembelajaran. Yang keempat adalah pembelajaran berbasis permainan. Aplikasi dan platform yang pembelajaran berbasis permainan dapat meningkatkan minat dan keterlibatan peserta didik. Contohnya adalah Duolingo yang mengajarkan bahasa melalui permainan dan tantangan. Sekian hasil UTS pendidikan masyarakat saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.